Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa khusus Advent dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema mengikuti kehendak dan rencana Allah Bapa. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 4b dan ayat 5 sampai dengan 6, dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2019, hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2020, hari Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021, hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021 dan hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bagi Allah tidak ada yang mustahil, demikian dikatakan di dalam Injil Lukas 1 ayat 37 yang baru saja kita dengarkan. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal Maha Kudus yang tanpa batas. Namun terkadang kitalah yang membatasi kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga banyak kebesarannya menjadi terbatas. Padahal Amsal mengatakan di dalam kitab Amsal 3 ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Sahabat kuntum yang terkasih, dari bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14, terlihat bahwa kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bahkan dalam bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 lalu, yaitu diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17, kelahiran Yesus Kristus ternyata begitu panjang dan telah direncanakan berabad-abad sebelumnya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 17.
Kehadiran Bunda Maria dalam bacaan Injil pada hari ini sebagai sosok utama mengajak kita juga untuk mau merenungkan betapa Allah Tritunggal Maha Kudus sungguh mau peduli dengan umatnya yang tengah tersesat dan menuntun untuk kembali kepadanya. Keberanian dan kepercayaan Bunda Maria yang begitu luar biasa terhadap kehendak dan rencana Allah Tritunggal Maha Kudus telah menghadirkan keselamatan bagi kita semua saat ini. Sepertinya dunia sekarang kembali membutuhkan kehadiran orang-orang yang berani menjawab panggilan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk mengikut rencananya seperti yang telah diteladankan oleh Abraham, Musa, Gideon, Daud, para nabi-nabi pada umumnya, dan akhirnya Bunda Maria sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga semboyan Bunda Maria dalam bacaan Injil pada hari ini di dalam Injil Lukas 1 ayat 38 yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dixit autem Maria, esse ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, menguatkan kita dalam menjalani pergumulan hidup kita sepanjang hari ini dan menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam Natal yang akan datang. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Terima kasih. Selamat pagi dan salam.